Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa informasi tentang pentingnya menjaga kesehatan. Kita di sini semua tahu bahwa pentingnya menjaga kesehatan. Perlu kita sadari bahwa kesehatan itu berharga untuk kita. Namun belum kita sadari bahwa banyak yang melalaikan akan kesehatan untuk dirinya sendiri. Coba kalian bayangkan, bagaimana jika kalian tidak menjaga kesehatan seperti tidur terlalu malam, makan tidak teratur, terlalu sibuk dengan aktivitas kalian sehari-hari? Apakah kalian memikirkan dampak tersebut? Tanpa kalian sadari, tubuh juga memerlukan istirahat yang cukup. Tidak hanya itu, kita juga tidak boleh telat makan dan olahraga yang teratur. Perlu kita ketahui, dari total penduduk Indonesia yang mengalami kematian anak usia dini disebabkan kurangnya menjaga kesehatan. Menurut angka permasalahan gizi kesehatan di Jawa Timur, berkisar sekitar 26,2 dari angka pemantauan gizi masyarakat. Bahaya permasalahan gizi patut kita waspadai karena dampaknya yang buruk pada usia anak remaja. Secara fisik, tumbuh kembang tidak seimbang, kemampuan intelektualnya rendah, dan saat dewasa berpotensi ada gangguan metabolisme seperti diabetes dan hipertensi. Maka dari itu, menjaga kesehatan adalah faktor yang terpenting bagi semua manusia untuk mengurangi dampak dari angka kematian bagi masyarakat. Maka dari itu, saya di sini akan memberikan beberapa informasi agar kalian dapat menjaga tubuh agar tetap sehat walaupun melakukan banyak aktivitas. Yang pertama, luangkan waktu Anda untuk istirahat yang cukup, minimal tidur selama 8 jam sehari. Dan yang kedua, makan yang teratur, atur waktu Anda untuk menyempatkan makan, terutama pada pagi hari. Karena sarapan di pagi hari merupakan hal yang paling penting untuk menambah energi kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Tidak hanya itu, tubuh kita juga memerlukan vitamin A untuk mata dan kulit, vitamin B untuk pertumbuhan, vitamin C untuk mencegah sariawan, dan vitamin D untuk pertumbuhan tulang dan gigi, dan vitamin E untuk kulit. Untuk menambahkan vitamin A, kita dapat mengonsumsi wortel, hati ikan, susu, keju, telur, dan mentega. Pada vitamin B, kita perlu mengonsumsi ayam, ikan, telur, kacang-kacangan, yogurt, sereal, dan kentang. Pada vitamin C, kita dapat mengonsumsi jeruk, mangga, buah, kiwi, nanas, brokoli, paprika, dan tomat. Pada vitamin D, kita dapat mengonsumsi kuning telur, hati sapi, sarden, salmon, dan tuna. Vitamin E, almond, kuaci, bayam, lobak hijau, minyak biji gandum, kacang hazelnut, alpukat, dan masih banyak vitamin-vitamin lainnya. Yang ketiga, seimbangi dengan olahraga yang teratur. Karena olahraga juga memiliki dampak untuk kesehatan seseorang, di antaranya yaitu untuk menjauhkan dari berbagai penyakit, untuk membuat tubuh lebih tegap, merangsang pertumbuhan ideal, meningkatkan nafsu makan. Dan jangan melakukan olahraga secara berlebihan, karena olahraga yang berlebihan juga memiliki dampak negatif bagi tubuh seseorang. Di antaranya yaitu nyeri otot, sakit punggung, susah tidur, melemahnya kekebalan sistem tubuh, osteoartritis, dan tidak baik bagi kesehatan jantung, terutama bagi yang mempunyai riwayat penyakit jantung dan gangguan menstruasi. Selain kalian melakukan cara untuk pola hidup sehat, kalian juga harus mengetahui manfaat hidup sehat bagi kesehatan tubuh kita, terutama kesehatan remaja. Perlu kalian ketahui bahwa manfaat kesehatan dapat dibagi menjadi dua, yaitu secara langsung atau tidak langsung bagi manusia. Sebelum kita mengetahui manfaatnya, kita harus memahami manfaat kesehatan tersebut dapat membuat kita lebih menghargai hidup. Yang pertama, manfaat kesehatan secara langsung, yaitu kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan semangat tanpa ada gangguan. Yang kedua, mengurangi pengeluaran. Misal, kalau kita sakit, biaya yang dikeluarkan pasti banyak untuk biaya pengobatan. Dan kalau semisalnya kita hidup sehat, tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk biaya penyembuhan penyakit kita. Yang ketiga, untuk hemat waktu. Misal kita sedang sakit dan banyak tugas yang menumpuk, maka tugas kita akan tertunda karena kita sedang sakit. Lalu, manfaat kesehatan secara tidak langsung, di antaranya menjernihkan setiap pikiran, tindakan, dan mendorong kita untuk berbuat sesuatu yang positif.
Manfaat yang akan kita peroleh secara tidak langsung jika dalam kondisi sehat adalah sebagai berikut. Yang pertama, peluang untuk sukses. Misal jika kita dapat menjaga kesehatan, kita tidak perlu khawatir kegiatan sehari-hari kita akan terganggu karena peluang untuk sukses diperoleh dengan dukungan kesehatan pada diri kita sendiri. Yang kedua, tabungan masa depan. Misal sama seperti peluang untuk sukses, kita harus menjaga kesehatan tubuh kita agar dapat melakukan kegiatan yang positif dan melakukan kegiatan amal yang baik untuk sehari-hari, agar dapat menabung untuk masa depan. Yang ketiga, kesempatan untuk berbagi. Misal, jika kita diberi kesempatan untuk berbuat baik, mengapa tidak dilakukan? Yaitu dengan cara berbagi antar sesama untuk menambah pahala, karena kesehatan akan membuat kita lebih menghargai hidup. Lalu, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan remaja, di antaranya yang pertama, faktor udara. Mengapa faktor udara? Karena udara dapat menyebabkan polusi untuk sehari-hari. Udara yang kita hirup sudah dipastikan tercemar karena terkena polusi kendaraan bermotor, asap pabrik, dan asap rokok. Hal yang dapat kita cegah yaitu dengan cara melakukan penghijauan, menanam pepohonan agar lingkungan kita tetap segar dan terhindar dari polusi. Yang kedua, faktor air. Mengapa faktor air? Karena air merupakan faktor yang terpenting bagi tubuh. Karena air membuat seluruh organ yang ada di tubuh kita berfungsi menjadi lebih baik. Kalian harus memastikan apakah air yang kalian konsumsi sudah terhindar dari polusi dan bakteri, yaitu dengan cara lebih baik merebus air sendiri untuk diminum daripada isi ulang galon. Yang ketiga, faktor makanan dan minuman. Mengapa faktor makanan dan minuman mempengaruhi? Karena makanan merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Pastikan kalian tidak membeli makanan di luar terlalu sering. Kita juga harus mengetahui apakah makanan itu terjamin kebersihannya. Lebih baik kita memasak makanan sendiri di rumah, karena dapat terjamin kesehatannya dan bebas dari zat kimia seperti makanan organik. Yang keempat, faktor keseimbangan emosi. Mengapa? Karena emosi seringkali dapat mempengaruhi kesehatan produksi hormon dalam tubuh. Misal, jika kita sedang marah, maka darah yang mengalir di tubuh kita tidak stabil, yang menyebabkan kesehatan tidak baik. Maka dari itu, menjaga emosi kita harus selalu beraktivitas dan berekspresi sewajarnya saja dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri seseorang yang memiliki tubuh sehat. Pertama, tidak menghakimi diri sendiri. Yang kedua, tidak memiliki emosi negatif. Yang ketiga, memiliki kesadaran atas respon. Yang keempat, tidak mengalami susah tidur. Yang kelima, mampu fokus. Yang keenam, memiliki hubungan sosial yang sangat baik. Yang nomor tujuh, tidak memiliki gejala fisik yang berlebihan. Hal tersebut adalah penjabaran berupa pentingnya hidup sehat. Alasan mengapa kita harus hidup sehat adalah salah satunya untuk memberitahu kepada kalian semua betapa pentingnya menjaga kesehatan bagi diri sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak salah kata ataupun perilaku yang saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.